Dengan menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi anak balita beserta keluarganya yang ingin mengungsi. Wilayah ini terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Banjir di perumahan Jatibening Permai diakibatkan tingginya intensitas hujan sejak pagi dan akibat adanya penyumbatan di gorong-gorong aliran Kali Cakung. Petugas menyiagakan 4 pompa air untuk menyedot banjir dan warga memilih mengungsi menunggu air surut, sebagian lainnya bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Mulai naik itu tadi dari jam 9-an. Jam 9? Iya. Penyebabnya sendiri apa sih Bang? Kalau waktu itu sih sempat dari kalinya ini sih. Kalau yang tahun lalu sempat kalinya ini gara-gara belum dikeruk. Kalau sekarang mungkin bisa dari sana sih, kiriman gitu. Kiriman. Banjir hingga ketinggian mencapai 70 cm terjadi di kolong underpass Tol Jor, Kota Bintang, Kalimalang, Bekasi. Banjir ini membuat kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak bisa melintas. Akibatnya, lalu lintas dari Bekasi menuju Jakarta maupun sebaliknya dialihkan melalui kawasan Kota Bintang. Polisi mengalihkan kendaraan baik dari Bekasi menuju Jakarta maupun sebaliknya melalui kawasan Kota Bintang. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi langsung mengerahkan 3 mesin pompa untuk menyedot air agar cepat surut. Diperkirakan banjir terjadi karena penyumbatan dari saluran air di kolong underpass Tol Jor. Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, sore ini memantau situasi banjir terkini di perumahan Jatibening Permai, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Ia juga menyampaikan hampir seluruh titik banjir di perumahan Kota Bekasi sudah mulai surut. Wakil Wali Kota Bekasi menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan fokus pada penanganan terlebih saat cuaca ekstrim, semisal menambah pompa dan membuat tandon untuk penampungan air sementara. Bisa dioperasionalkan secara maksimal, ya, bahwa memang ini adalah merupakan salah satu prioritas penanganan yang akan kita lakukan oleh pemerintah kota. Makanya sudah kita tambahkan ya dengan 1 pompa ya dalam rangka untuk mengurangi kapasitas yang ada. Ya, tetapi karena memang curah hujan yang cukup tinggi dan ini adalah merupakan bagian yang terendah dari sekitar perumahan yang ada. Ya, jadi semua konsentrasi saluran air yang ada di atas itu turunnya gerujuknya ke sini. Dan kemudian memang harus ada satu perubahan yang sangat signifikan yang harus kita lakukan. Di Jakarta, hujan mengendangi sejumlah ruas jalan akibat hujan yang terjadi sejak Minggu pagi. Kawasan yang terendam banjir diantaranya Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk mengurangi ketinggian air, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU memompa air. Kita pakai 3 pompa Bang, dari SDA 2 dan SDA 1. Personil kurang lebih kita gabung mungkin 20 orang Bang, kurang lebih. Dari mana aja Pak? Dari SDA sama PPSU Kelurahan. Nah sini kalau hujan gede malam ini tergenang Bang, soalnya ada gotnya tinggi dari kepala tumpah ke bawah. Dengan intensitas hujan yang terjadi saat ini, stasiun pompa Pasar Ikan Pademangan, Jakarta Utara telah mengoperasikan 6 pompa. Dibanding dengan sebelumnya, tinggi muka air laut mengalami penurunan. Volume air dari anak Kali Ciliwung dan Kali Besar yang melintasi stasiun pompa Pasar Ikan siaga 4 dengan debit air minus 175. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sejumlah langkah telah disiapkan untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Ketika meninjau underpass Matraman, Anies menyatakan kondisi pompa air di Jakarta saat ini berfungsi baik, begitupun petugas yang terkait dengan pengendalian banjir telah siap. Banjir Jakarta nih Pak. Barusan kita melihat kesiapan jajaran dan alat-alat
untuk underpass yang ada di Jakarta Pusat. Ya, siap. Jadi ini sekarang sedang di underpass Matraman. Tadi barusan ada underpass Setiabudi. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua siap, alatnya siap, personelnya siap. Rumah pompa sendiri di Jakarta sendiri bagaimana situasi saat ini? Jadi begini, yang penting pompanya berfungsi, petugasnya siap, sehingga ketika terjadi hujan, insya Allah bisa terkendali air.